Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dari Kabupaten Bantul Angkatan 9 akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Saya Ningrum Danuwati dari SD Blokungan. Saya Desi Arumsari dari SD 1 Sungapan. Saya Mai Ana Perbayanti dari SD Negeri Sendang-Sari Pajaran. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Ningro. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Ningro sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum nanti Bu Mei melakukan coaching, perkenalkan sebagai awalnya saya menyampaikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Nah, yang pertama nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nanti di sini Ibu sebagai coach dan Bu Desi sebagai coaching itu akan saya amati kemudian nilai berdasarkan rubrik penilaian. Nah, dari sini itu yang akan dinilai adalah apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Mei itu sudah berbobot. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan coaching terhadap pertanyaan yang sudah Bu Mei sampaikan. Selanjutnya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan menghasilkan inovasi. Baik, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Mei? Semoga silakan Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang nanti Bu Mei mau kembangkan pada saat coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, Bu Mei mau membidik yang lebih spesifik untuk diobservasi. Yang lebih spesifik ada dua ya Bu ya. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari dua kompetensi yang dibidik secara spesifik oleh Bu Mei, itu indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Mei pada waktu coaching nanti? Saya ingin nanti coaching itu bisa menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya. Paling tidak nanti bisa menemukanlah langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik, demikian dari praobservasi kali ini ya Bu. Silahkan, nanti saya persilahkan Ibu untuk memulai coaching dengan Bu Desi. Setelah selesai sesi kita bisa ketemu dan menjalani. Baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Mei. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Mei apa kabar? Alhamdulillah. Oke, katanya mau ngobrol-ngobrol. Apa ini yang mau diceritakan? Ya ini Bu, saya ingin menceritakan tentang murid saya Bu. Akhir-akhir ini membuat saya kebingungan. Oke, apa ini nanti yang Bu Desi harapkan yang bisa didapat dari obrolan kita hari ini Bu? Yang saya harapkan saya menemukan atau saya mendapatkan solusi atas kebingungan yang saya alami tersebut Bu. Oke, kebingungan Bu Desi ya, mudah-mudahan kita nanti bisa dapat solusi ya Bu ya. Nah, memangnya ada apa yang Bu Desi dengan muridnya Bu Desi? Saya merasa murid saya itu tingkat kedisiplinannya masih rendah Bu. Oke, tingkat kedisiplinan rendah. Nah, itu tingkat disiplin rendah, disiplin yang bagaimana? Ini Bu, disiplin untuk rajin sekolah. Ya, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak atau sakit, itu saya berharap mereka itu berangkat ke sekolah Bu. Oke, jadi tingkat disiplin dalam hal rajin sekolah gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Desi ini berapa persen tingkat disiplin murid-murid Bu Desi saat ini? Menurut saya 80-90% Bu. Murid saya itu kan ada 22 anak. Dari 22 anak ini ada 2 atau 3 anak Bu yang tingkat kedisiplinannya masih rendah Bu. Oke, jadi 90% lah ya tingkat kedisiplinannya. Jadi ya 10% yang tidak disiplin ya Bu ya. Nah, harapan Bu Desi ini tingkat kedisiplinan yang Ibu harapkan di presentasi berapa Bu?
Yang saya harapkan tentunya di presentasi 100 Bu, karena kan mereka sudah kelas 6 sekarang. Jadi banyak sekali materi-materi yang memang harus mereka kuasai, dan sebentar lagi ada tryout ya Bu. Iya. Dan nanti beberapa bulan lagi sudah ada ujian untuk nilainya digunakan untuk mencari SMP Bu. Oke. Nah, jadi Bu Desi berharap tingkat kedisiplinannya bisa 100 gitu Mbak ya. Iya. Itu idealnya. Nah, bagaimana Bu dengan yang 2-3 anak tadi itu gimana? Mereka itu kalau tidak berangkat itu tidak konfirmasi dengan saya Bu. Jadi saya yang harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada mereka kenapa mereka tidak berangkat. Dari ketiga anak tersebut sudah ada 2 anak Bu yang sudah bisa saya kondisikan, dan saya juga bekerja sama dengan orang tuanya, dan alhamdulillah orang tuanya merespon dengan baik Bu. Nah, yang membuat saya kepikiran itu yang 1 anak ini Bu, yang membuat saya sampai saat ini masih merasa bingung. Jadi saya itu punya murid namanya Doni Bu. Murid ini pindahan dulunya nah, sudah 3 hari ini Bu, Doni ini tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada keterangan. Oke. Nah, jadi masalah kedisiplinan ini ada di Doni gitu ya Bu, yang Iya. belum terselesaikan. Nah, treatment apa yang sudah Bu Desi coba lakukan pada Doni? Sejauh ini belum ada yang saya lakukan Bu Mei. Oke, jadi sampai saat ini belum melakukan apa-apa gitu ya Bu. Nah, mungkin ada sesuatu itu Bu yang membuat Bu Desi belum bisa melakukan apa-apa pada si Doni. Jadi begini Bu, saya itu merasa serba salah Bu, karena Doni ini kan anak pindahan. Nah, dari ceritanya itu waktu kelas 5 Doni ini mengalami trauma Bu dengan gurunya, sehingga mengakibatkan Doni jadi mogok ke sekolah. Oke, jadi karena itu nggak alasannya Bu Desi belum bisa melakukan apa-apa pada Doni. Lalu bagaimana dengan orang tuanya Bu? Komunikasi seperti apa yang sudah Bu Desi coba lakukan dengan orang tua Doni? Ini Bu, saya itu belum bisa melakukan komunikasi dengan orang tuanya Doni, karena informasi yang saya dapatkan ini ayahnya Doni itu sudah meninggal dan ibunya menikah lagi, sehingga ibunya tidak tinggal di sini karena mengikuti suaminya. Nah, Doni ini di sini tinggal bersama neneknya, dan neneknya itu sudah tua Bu. Tetapi di sini Doni juga tinggal bersama 2 orang kakaknya. Kakaknya yang pertama itu dia sudah kerja, dan kakaknya yang kedua itu sekarang masih sekolah di bangku SMA. Tetapi kakaknya yang pertama itu dulu juga murid saya Bu, waktu di kelas 6 saya juga mengajarnya. Oke, nah itu Bu Desi kenal ya, sudah mengenal kakaknya. Nah, oke. Lalu kira-kira apa ini Bu? Sudah ada, paling tidak sudah ada yang mengenal lah keluarganya. Nah, apa yang bisa Bu Desi coba lakukan? Mungkin saya mau menghubungi kakaknya terlebih dahulu ya Bu Mei ya. Oke. Nah, dari situ rencana apa ini Bu Desi yang mau Bu Desi coba lakukan nih untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan membuka komunikasi dengan kakaknya terlebih dahulu. Setelah ini mungkin nanti saya mau mencari nomor teleponnya dulu Bu. Nanti saya coba bertanya-tanya kepada wali di sini yang masih sanak saudaranya Bu. Jadi nanti saya mau menanyakan kepada kakaknya itu tentang kondisinya Doni saat ini, seperti apa Doni, dan bagaimana Doni itu kalau di rumah Bu. Oke. Mungkin juga dengan guru, atau tadi kan ada masalah dengan rasa trauma ya, informasi yang bisa Ibu dapatkan dari sekolah yang lama. Iya Bu, saya juga bisa menggali informasi tentang Doni ini di sekolahnya yang lama ya Bu, dengan teman-temannya dan juga dengan guru-gurunya yang di sekolah yang lama Bu. Oke, jadi langkah selanjutnya lah, langkah yang di depan yang akan Bu Desi coba lakukan segera itu yang mana Bu? Mungkin saya ini Bu mau berkomunikasi dengan kakaknya terlebih dahulu Bu.
oke. Kapan itu Bu Desi mau lakukan? Sesegera mungkin Bu, karena saya juga sudah tidak sabar ingin tahu tentang Doni Bu. Oke, baik Bu Desi. Nah, apa nih yang sudah Bu Desi dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang sudah saya dapatkan Ibu, saya sudah menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Bu, tentang kebingungan yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu ya, paling tidak sudah mendapatkan solusi. Nah, obrolan kita cukup sampai di sini ya Bu Desi ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Desi. Baik Bu Mei, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ningrum. Tadi Bumi sudah selesai melakukan coaching ya dengan Bu Desi. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pertanyaan di pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan saat melakukan coaching tadi terkait indikator yang Bumi inginkan? Untuk saat coaching tadi ya Bu ya, yang saya lakukan saya sudah melakukan coaching sesuai alur tirta, tujuan, kemudian motivasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan potensi dari Puji untuk mencari dan mengembangkan solusi untuk menemukan masalah solusi dari permasalahan Puji. Selanjutnya boleh saya menyampaikan data observasi saya? Silakan Bu. Tadi berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, Bu Mei sudah melakukan coaching dengan baik. Alur tirtanya terlihat dan sudah buntut. Kemudian pertanyaan yang disampaikan juga berbobot, dan itu membuat Ibu bisa menuntun Puji tadi untuk menemukan solusi secara mandiri. Bu Mei juga tidak melakukan asumsi, tidak melakukan labeling maupun asosiasi. Demikian Bu hasil dari observasi saya tadi. Terima kasih Bu Ningrum. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mei kembangkan berdasarkan coaching yang tadi sudah dilakukan? Saya ingin lebih banyak berlatih ya Bu ya, dan ingin mengasah terus keterampilan dari alur tirta agar nanti kemampuan kucing saya bisa lebih meningkat lagi. Amin. Semoga ke depan kemampuan kucingnya lebih baik ya Bu ya. Nah, demikian observasi untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian persembahan dari kelompok kami tentang demonstrasi kontekstual tugas dari modul 2.3. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan demonstrasi kami.